Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya, para subscriber Koi TV dan para penonton Koi TV dimanapun kau berada. Hari ini saya berkunjung ke teman kita semuanya yang selalu riwa-riwi syuting bersama, Om Trisno Setiawan. Jadi kemarin saya dapat informasi dari beliau bahwa beliau habis kena musibah ya. Kena musibah 20 ekor ikan import yang harganya setara dengan NMAX 2 buah. Ini tewas mengenaskan ya. Di kolam ini. Jadi ceritanya kemarin kita syuting bersama ke Pranoto Koi Farm di Sragen Solo. Setelah pulang hari Senin dan paginya beliau menginformasikan bahwa ikannya banyak yang sakit bahkan mati ya. Langsung mati. Iya. Jadi ini adalah untuk pembelajaran kita semuanya. Ikuti video kita sampai selesai. Saya akan bertanya-tanya dan meminta kronologi dan informasi lebih lengkap kepada Pak Trisno Setiawan. Kenapa bisa seperti itu? Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi sumber inspirasi jika mungkin ikan kalian di rumah mengalami hal-hal yang sama dengan punyanya Om Trisno Setiawan. Oke Pak, bisa diceritakan kronologi kematian 20 ekor ikan sultan ini yang harganya setara dengan NMAX 2. Ini kronologinya gimana ini Pak? Ini 20 itu matinya serentak atau berapa hari Pak? Berkelanjutan. Berturut-turut. Dari tiap hari ada yang mati? 2 hari Pak Roni. 2 hari? Jadi, kita pulang dari mana itu? Solo ya. Nyampe rumah itu sekitar jam 9 malam. Nah, saya langsung datang ke kolam sini dan kita lihat itu ikan saya itu langsung ini kayak aeromonas. Oh, kayak aeromonas. Jadi perkiraan pertama aeromonas. Aeromonas. Ya. Jadi pada waktu itu ada sekitar 5 ekor. Yang ada tanda-tanda aeromonas yang itu. Yang parah. Ya. Setelah saya serok dapat 2 ya. Itu saya karantina. Tapi ada yang aneh. Ada yang janggal. Ada yang janggal. Jadi tidak seperti aeromonas yang pada waktu kemarin-kemarin ya saya ditangani itu. Ya. Jadi ada kalau kita ya kita tidak boleh fitnah lah. Anggap saja ikan saya kena aeromonas. Akan tetapi gejalanya itu beda. Berarti beda itu terlalu cepat. Terlalu cepat prosesnya untuk ikan tewas itu. Iya. Jadi kan saya kan sering juga ya lihat YouTube-nya Om Trisno. Cara menangani ikan kena aeromonas itu. Bahkan baru-baru saja kan itu diupload. Jadi itu beda ya? Beda, nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi gini Pak Roni, kita itu susah ya. Nanti kalau ngomong jelek nanti dipikirnya kita itu fitnah. Oh gitu. Akan tetapi itu air di kolam saya itu busanya luar biasa. Itu pertama. Saya lihat itu kaget. Waktu pulang dari Solo itu, malam-malam itu. Malam. Itu banyak busanya. Banyak. Terutama di chamber kosong. Di chamber kosong itu, chamber 1 ya. Lah busanya itu juga warnanya itu coklat hitam. Coklat hitam. Nah di situ saya waduh ikanku sakit. Biasanya itu kalau tanda-tanda ikan sakit ya nun sewu kayak saya Pak Roni kan sudah paham. Pasti ada tanda-tanda. Entah saya sebelum berangkat ke Solo kan tentunya pasti tahu. Dan itu seperti tidak ada. Jadi waktu kita berangkat ke Solo itu nggak ada tanda-tanda ikan sakit. Jadi langsung begitu Senin saya pulang, itu kalau memang ada ikan sakit, tidak separah itu.
Kalaupun Jadi busanya nggak separah itu. iya, ya termasuk busa, terus rusaknya sisik itu enggak separah itu. Harusnya sisik kan pasti bertahap, Pak Roni. Iya, nggak langsung. Nggak langsung luar biasa. Hmm. Nah, umpamanya itu Aeromonas, harusnya hari Sabtu kita sudah tahu. Entah besoknya lebih parah kan gitu. Itu, Jadi prosesnya ada prosesnya lah. ya, Jadi nggak langsung begitu Iya. serentak gitu kayak Iya. kena bom gitu ya. serangan fajar. Ya. Nah, Tapi ini masih stres ya sekarang ya. sebetulnya hati saya wis tak pas-pasin. Oh gitu ya, sudah Kali. namanya musibah. Ya, tapi saya saya dokumentasi di video untuk pencegahan yang lainnya. Oh Ya. gitu. Tapi dari yang jelas kan isi kolam ini lebih dari 20 ya Pak ya. Ya, ada sekitar 62. Jadi ikannya Pak Trisno ini di kolam ini 62 dulu ekor. ya, Ya. 62 ekor. Ya, Setelah kemarin itu waktu pulang dari Solo. Itu sakit berapa hari ya? Mulai Senin malam, sampai sekarang. Selasa malam itu 20 ekor. Senin malam sampai Selasa malam 24 jam Pak. Iya, dalam 24 jam. Dalam 24 jam itu langsung mati 20 ekor Iya. itu. Jadi matinya itu nggak langsung, Pak Roni. Oh nggak langsung. Nggak langsung. Jadi yang tadinya kan serokannya kan di kolam ini kan susah. Begitu saya serok manapun ya, yang nggak begitu parah itu kena. Saya serok pada waktu Senin malam. Terus air karantina di akuarium tentunya kan sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Dan tentunya airnya juga pasti Jernih. jernih. Ya. Air baru lah. Air baru. Setelah saya serok dapat 2, lalu tahapnya sama, saya rendam pakai Kan PK. dikira itu Aeromonas. Ya. Saya rendam pakai PK. Itu memang ada sesuatu yang aneh di dalam air yang mengandung PK tersebut. Itu apa Pak keaneh-aneh? Busa sama ini Warna? bukan warna Pak. Jadi kayak lumut tapi kewentel. Anggap mungkin lendir. Lendirnya terlalu parah. Setelah itu habis saya gosok gini Pak Reni ya. Habis saya gosok, lalu tak masuk ke Air bersih. akuarium. Dalam hitungan 5-10 menit air akuarium keruhnya luar biasa. Itu hati saya wis mulai. Padahal kalau itu Aeromonas yang biasa kita tangani Ya. mungkin 1 hari atau mungkin 12 jam atau 8 jam baru ada busanya. Ya, Tapi itu 5 menit saja sudah ada busanya. sudah luar biasa. Tapi saya tidak pernah ngalami Pak Roni karantina Aeromonas, akuariumnya nanti 1-2 hari berbusa tidak pernah. Walaupun saya kasih garam. Karena karantina saya kan saya pakai filternya lumayan banyak. Nah, di situ saya janggalnya gini. Kenapa dalam 5-10 menit air itu menjadi coklat? Kayak ikan berdarah. Ikannya nggak berdarah loh. Kayak ikan berdarah. Kan kadang ikan stres insang kan keluar darah. Itu nggak ada. Oh, enggak ada. Jadi warna air persis seperti ikan yang berdarah. Terus busanya itu luar biasa. Gitu loh. Jadi setelah itu otomatis kita kan entah dripping lah. Ya, akuarium saya dripping, kasih air baru lagi, itu saya biarkan amber. Nah, setelah bersih, air baru saya matikan, sama 5 10 menit lah. Mati. Enggak, keluar Lagi. Oh, jadi busa itu keluar dari tubuh ikan itu terus-menerus, Pak. Terus. Jadi lendirnya itu kayak luar biasa. Itu akuarium saya lumayan besar, Pak Roni. Jadi dari situ sampean menyangka itu sudah bukan Aeromonas lagi ya? Iya, ini ada apa lagi ini? Gitu, Nah, Pak. ini masih belum ketemu, Pak. Ya kalau kita fitnah ya wis ada yang nggak beres. Nah,
Berarti misterius ya. Misterius, cuman kita kan nggak boleh. Nah, setelah itu Pak Roni, pada waktu itu kan kita kan pasti capek tentunya. Iya. Ya. Setelah saya dripping, ya akhirnya saya tinggal istirahat dengan keadaan banyak busa. Terus sekitar jam 2 malam, anak saya kan tidurnya malam-malam. Itu bilang, "Pak, ikannya mati." Itu saya kaget. Oh, padahal heater nyala, semua nyala, wis nyala semua lah. Setelah itu Pak Roni, esok harinya saya nyerok 3 ekor dapat. Yang 1 parah, yang 2 nggak begitu. Saya berasumsi, mosok ini efek dari garam. Sedangkan sebelum-sebelumnya pada waktu saya karantina kan selalu pakai garam. Nah, selang saya setelah cuci pakai PK kembali, karantina tanpa garam, ya ikan tak masukkan, hasilnya sama. Itu saya rasa lendirnya luar biasa. Kayak mungkin apa keracunan gitu ya? Kayak keracunan Ya, mungkin. kalau istri saya bilang sih ingat masa kecil waktu main di kali cari ikan itu kan pakai obat itu. Dipotas. Dipotas. Ya tapi ya gimana ya Pak Rani, ya biarlah. Nah, setelah itu saya mulai penanganan ikan apa ya, yang 1 kolam ya Pak Roni. Oh, yang di kolam. Yang di kolam. Itu tadi ceritanya yang di karantina Yang 5 dulu itu. Yang 5. Nah, setelah itu saya anggap 1 kolam sakit semua. Asumsinya begitu. Ya. Terus lalu air kolam saya kuras sampai 70 sampai 80% lah. Pokok tinggal 50 cm. Nah, itu ya seperti biasa saya karantina dalam kolam, tapi aerasi saya besarkan. Nah, dari situ jenengan kan tahu air saya kualitasnya ya. Kualitasnya sangat bagus. Bagus ya. Air dalam 50 cm ketinggian, saya kasih garam 50 kilo. 5 kilo ya, 50 kilo. Itu dalam waktu 1 jam Pak Roni. Air kolam saya itu jadi kayak air comberan. Kayak air comberan. Ya. Terus itu dibuang ya airnya? Saya tunggu Pak Roni sampai 12 jam lah, anggap sampai sampai itu aerasi tetap besar Pak Roni ya. Nah, paginya saya lihat air yang di kolam saya tambah tidak kelihatan, penuh busa semua. Akhirnya saya dripping sampai 100%. Karena saya anggap itu airnya rusak. Jadi saya dripping 100%, saya masukkan garam lagi 50%. Tidak begitu parah. Keruhnya. Berarti tidak memakai obat-obatan, cuma pakai garam Nggak. untuk treatment di kolam ini. Kolam, jadi saya selama ini kalau karantina ikan kan selalu pakai garam saja. Nggak pernah pakai obat. Kalau ada yang luka baru saya tambah Obat. amoxicillin atau super retra. Mengingat habis kunjungan kita ke IQ Koi Farm, di cara Pamekasan ya. Ya, cara penanganannya ikan sakit 1 kolam kan seperti itu. Itu saya praktek. Tapi ya memang benar ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Lalu yang 15 ini bergantian Pak Roni. Bergantiannya itu setelah kolam running. Kolam saya sudah running, airnya jernih, busa di chamber luar biasa. Tapi tetap berbusa. Tetap berbusa Ya, di chamber. Di chamber. Busanya itu juga bukan busa garam. Busa garam wis pasti kita tahu lah. Jadi busanya itu wis coklat hitam. Terus badan ikan gosong semua. Oh, badan ikannya gosong-gosong. Iya. Terus kayak sirip-siripnya nggak merodoli, Pak? Lek sirip saya nggak merhatikan Pak. Yang habis di ekor Pak. Oh, ekor. Ekor itu kalau
kita bilang gripis itu enggak, tapi hilang sampai 2 cm, 1 cm, ada yang kowak hilang. Oh, ekornya itu hilang? Hilang. Jadi kayak dimakan apa gitu loh. Oh, itu gitu. kan harusnya kan butuh proses Pak Roni, entah 2-3 hari. Aku hitungan 1 malam loh itu. Itu cuma 1 malam langsung proto gitu? Langsung ekor ikan itu kowak-kowak gitu. Nah itu di situ akhirnya yang parah saya serok kembali dan tak masukkan akuarium, sama keruh airnya. Jadi filternya akuarium nggak kuat. Nah itu lambat laun mati. Akhirnya kemarin itu sisa 3 Pak Roni, itu tak PK, tak cuci, tak masukno kembali ke kolam. Itu yang 1 mati, yang 2 masih hidup sampai sekarang. Jadi ya mudah-mudahan cukup 20 ekor Pak Roni. Nggak ada nambah lagi ya? Berarti ini di kolam ini posisinya sekarang ikannya itu masih belum ada yang masih ada yang sakit Pak? Ada Pak, yang 2 itu. Oh, yang 2 masih ada yang sakit. Tapi kalau serangan dari penyakit tersebut itu enggak fatal kayak hari Senin, Selasa, ya. Rabu sudah running saya. Oh, Rabu sudah running. Ya. Berarti cuma 2 hari ya di treatmentnya. Di treatment. Kasihan Pak Roni. Karena betul masih banyak yang sehat ya. Pada intinya mereka juga tertular. Tapi ini wis hampir 1 minggu ya. Ya alhamdulillah kayak gini. Sudah agak aman ya? Aman. Jadi, cuma ada 2 yang sakit masih di situ. Ya, tapi tanda-tanda untuk sembuh itu kemungkinan ada. Oh gitu ya. Kalau kemarin itu belum sampai parah. Tapi langsung hari Selasa itu gosong semua ikan. Jadi ikan itu gosong-gosong gitu? Gosong. Jadi makanya istri saya, namanya orang perempuan Pak Roni, pasti mulutnya ya wes, wah iki diobat orang kan gitu. Oh, iya. Jadi misterius ya? Ya. Ya kalau punya curiga seperti itu seharusnya ya ikannya dibawa ke laboratorium Pak, uji forensik ya. Kita teliti apa ini racun, potas atau apa kan kita bisa tahu gitu loh. Ya, tapi kan kalaupun kita tahu kan malah sakit hati Pak Roni. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan itu mungkin penyakit baru ya. Ya, penyakit baru, kita tidak suudzon kepada siapapun ya. Betul. Ya, tapi jadi saya itu menyesalkan Pak Roni gitu loh. Menyesalkan itu kita kan sering keluyuran kemana-mana. Belum pernah dapat seperti kasus seperti ini. Padahal kan gini Pak Trisno. Kalau ikan sakit itu kan biasanya kita itu ada ikan baru. Ya, ikan baru kita baru beli di pasar atau di mana ya. Kita nggak karantina dulu 1 minggu atau 2 minggu, kita langsung masukkan ke kolam, bisa jadi langsung ada virus seperti itu. Ya. Tapi ini nggak ada ikan baru Pak ya? Nggak ada. Sampean kan gumpul saya, masa nggak tahu? Saya tiap beli ikan kan cerita. Oh iya. Kita kan mesti keluyuran. Jadi sampai sekarang ini misterius ya Pak ya? Ya. Tapi saya yakin Allah punya rencana lain Pak Roni. Oh gitu ya. Biarno. Dan ikan yang paling saya senangi. Yang mati itu? Yang mati semuanya? Duluan. Oh yang mati duluan? Ya ada 5 ekor. Yang rencana mau ikut lomba 2 ekor yang kemarin rencana mau ikut lomba kontes di Malang nggak jadi? Nggak jadi. Itu mati duluan malah? Mati. Pindah ke surga. Gitu. Jadi kita kesini ikut berbela-sungkawa ini Pak. Jadi atas meninggalnya 20 ekor ikannya Pak Trisno Setiawan. Jadi mudah-mudahan ya peristiwa ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita ke depannya Pak ya. Dan untuk para pemirsa dan para subscriber Koi TV Indonesia dan para subscribernya Pak Trisno Setiawan, nanti penanganan ikan ini kemarin kalau nggak ditangani secara khusus mungkin bisa bertambah lebih dari 20 ekor. Asli ya? Asli. Jadi saya bom garam itu, saya enggak punya pikiran obat A, B, C, D, E, enggak punya pikiran. Garam. Jadi pengalaman yang kemarin di-share di IQ Koi Farm kemarin saya dipraktekkan.
Karena kalau kita beli obat, Pak Roni, itu pun butuh waktu. Entah 1 hari, ya entah berapa jam kan. Jadi gitu. yang lebih cepat memang garam ya. Garam. Karena di dapur pun ada setiap hari. Terus gini Pak Roni, yang saya bikin aneh itu Pak ya, ikan saya 60 cm mati loh Pak. Ikan 60 cm? Harusnya ikan 60 cm itu kuat loh. Aneh saya. Iya, iya, iya. Jadi sanke saya impor 55 cm. Pada waktu saya nyuci PK kan pasti terlihat ukuran. Itu mati. Siro mati. Habis itu pokok 60 cm siroji. Siroji itu enggak ada, mungkin sekitar 50 cm. Yang lainnya 40 up. Jadi nanti datanya bisa saya tampilkan di sini ya. Korban-korbannya yang mati tewas misterius bisa saya tampilkan ya. Nanti jadi herannya tuh kok impor semua. Impor semua ya yang mati. Terus yang lokal nggak ada yang mati, Pak? Nggak ada ya. Nah, apa mungkin ini Pak? Apa namanya ikan impor itu? Oh enggak usah diteruskan. Enggak usah ya? Ya, enggak usah. Pada dasarnya itu sama musibah, saja ya. Sama. Karena nanti musibah. Kita kurang bagus. Yes, pokok jadi gini Pak Roni, kenapa impor semua? Jelasnya dalam hati kecil Pak Roni, ikan yang paling dieman itu pasti impor. Iya, karena yang paling mahal, ya, Pak. Itu yang dicoba sama yang gitu. Kuasa. Jadi gitu. Memang ini cobaan ini ya. Iya. Cobaan terberat dalam memelihara ikan koi. Iya. Kalau kemarin kita dapat cerita dari Pranoto Koi bahwa satu tambak malah ya itu mati semuanya, dia juga nggak mau fitnah ya. Ya mungkin itu memang cobaan untuk hobi koi. Iya. Dan mungkin teman-teman di rumah mungkin ya sama. Iya. Ya, jadi gini Pak cobaan Roni, seperti itu. Nggak usah takut ya. Dalam arti takut kan memang takdir semua di tangan Tuhan. Ya. Dulu waktu saya belum begitu ngerti cara nangani ikan koi, itu untuk beli ikan yang mahal takut Pak Roni. Karena takut sudah mati. Ketika Begitu sudah tahu walaupun belum ahli tapi tahap-tahapnya kita tahu. Di situ saya berani. Nah, tidak menutup kemungkinan walaupun kita itu sudah bisa nangani ikan yang sakit, yang namanya kematian ya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita prosedur sudah kita lakukan, ya ilmu juga kita sudah mencari dimanapun tempatnya, ya kan? Kita harus berusaha. Obat-obatan juga kita sudah cari mana yang ampuh ya. Tetapi Allah berkehendak lain, ya. Semua biasa. Yang hidup pasti akan mati. Tapi luar biasa Pak Roni, capeknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Jadi saya itu pasrah. Ikan wah ini mati. Saya pas. Dalam arti pas itu ini kalau saya nggak ambil penanganan yang lain-lain nanti yang lainnya takut kena. Jadi di situ saya berusaha menyelamatkan yang lainnya. Jadi luar biasa. Pokok dalam waktu 2 hari itu hampir tidur berapa jam toh. Wes ndak apa ya namanya ya wes mana anak saya pas nggak di rumah pisan yang SMA itu. Jadi ya saya tangani sendiri. Kolam segini besar nguras sendiri. Ngobat garam 50 kilo ya sampai nyeret-nyeret. Itu serunya ya. Seru. Mungkin tonggo-tonggo bilang gendeng ya. Oke Pak, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami, para penonton Koi TV Indonesia dan para subscriber Koi TV Indonesia, juga para subscriber Trisno Setiawan di channelnya. Insya Allah informasi ini sangat membantu kita, para penghobi ikan koi pemula khususnya ya, agar kalau ada sesuatu dengan ikannya bisa cepat tertangani dengan
Baik. Untuk inilah biar hati juga pas. Oke, Pak. Mungkin itu saja ya. Ya. Pertemuan hari ini saya ikut berbelasungkawa atas meninggalnya 20 ekor ikan impor. Ya, Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Semangat.